Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 28 November tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 18 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 23, pasal 19 ayat 1 sampai 3 dan ayat 9a. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat turun dari surga. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang karena kemuliaannya. Ia berseru dengan suara nyaring, katanya, sudah robohlah Babel, kota besar itu. Kota itu telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan segala burung yang najis yang dibenci. Dan tampaklah seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel kota itu akan dicampakkan dengan keras ke bawah dan takkan diketemukan lagi. Suara para pemain kecapi, para penyanyi, para peniup seruling dan sangkakala takkan terdengar lagi di dalammu. Tak satu pun ahli kesenian akan diketemukan lagi padamu, pun suara kilangan takkan terdengar lagi di dalammu. Cahaya lampu takkan bersinar lagi, dan suara pengantin pria dan mempelai wanita takkan kedengaran lagi di dalammu. Sebab para pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kemudian aku mendengar seolah-olah ada suara yang nyaring, seperti suara himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita, sebab besar dan adillah segala penghakimannya. Sebab dialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusak bumi dengan percabulannya. Dialah yang telah membalas darah hamba-hambanya kepada pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asap kota Babel naik selama-lamanya. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah
Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa reruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kehancuran dunia dan kedatangan Anak Manusia. Kehancuran selalu bertalian dengan suatu akhir yang mengawali sesuatu yang baru. Dalam arti itu, kehancuran mengintroduksi awal yang baru. Ia meniadakan yang lama, yang bertentangan dengan yang baru, dan berpotensi bukan hanya mengganggu, tetapi juga memulai pertumbuhan yang baru. Pemahaman semacam itu kita temukan dalam bacaan-bacaan hari ini yang mengundang kita untuk berefleksi atas kesiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Gambaran tentang kehancuran dahsyat dari Babel dan Yerusalem mencuatkan pesan jelas tentang berakhirnya era kelam.
Saudara terkasih, perubahan segera terjadi dan era baru penuh harapan dimulai. Hal itu terjadi bukan hanya karena Babel atau Roma sebagai pusat kekaisaran Romawi dan pusat penganiayaan umat Kristen sudah berakhir luluh lantak. Bukan juga karena Yerusalem yang digadang-gadang sebagai kota tersuci, tempat berdiri Bait Allah, tetapi dengan gegabah menolak Yesus itu sudah diratakan dengan tanah oleh pasukan Romawi. Harapan baru itu merekah karena kehancuran itu mengawali masa keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan Allah di tengah-tengah kita. Tanda-tanda bencana dan gambaran kehancuran dunia yang menandakan datangnya akhir zaman sungguh dahsyat dan menakutkan. Peringatan Yesus tentang kehancuran Yerusalem yang mengerikan akhirnya terjadi ketika tentara Romawi menghancurkan Yerusalem pada tahun 70. Meskipun kita perlu selalu membaca peringatan profetis Yesus, bukan sebagai rincian kejadian yang akan terjadi, tetap saja gambaran bencana dan kehancuran dunia selalu membuat kita bergidik. Tetapi, jika kita hanya berhenti pada kecemasan dan ketakutan, maka kita telah gagal memahami pesan Yesus. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini seharusnya menggelitik kita untuk mempersiapkan diri bukan dengan ketakutan atau kecemasan, tetapi dengan penuh iman dan pengharapan, seraya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita memang tidak perlu khawatir karena kita percaya bahwa dalam keadaan apapun, kehadiran Yesus yang menyelamatkan menjadi jaminan yang tak dapat digugat. Kedatangannya kembali akan memastikan bahwa kerajaan damai dan keadilannya akan meraja di tengah-tengah kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.